Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi Tuhan para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan para penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Tuhan berkati ya Tuhan Cikande, Kabupaten Serang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan keamanan, berkati penduduk yang ada di tempat ini, berkati pemerintahan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati airnya, berkati tanahnya, berkati udaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, saling mengasihi, ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku.
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini saya berada di daerah namanya Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ya. Ini adalah di belakang saya ada sebuah danau yang menjadi salah satu wisata di daerah Cikande, Kabupaten Serang. Baik, dari Cikande saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Menghitung Hari. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari membuat orang jadi bijaksana. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah memiliki kualitas hidup seperti Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa yang berkenan kepada Bapa di sorga. Kata menghitung dari kata Ibrani manah yang artinya menghitung, to count, to reckon, to number, atau mempersiapkan, to prepare, dan mendaftarkan, to enroll. Setiap orang percaya harus mengetahui bahwa umur hidupnya ada batasnya. Memang ada juga orang yang bisa punya usia lebih panjang, tetapi tetap terbatas. Jadi, kalau kita menyadari bahwa umur hidup kita ada batasnya, maka kita akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk kehidupan kekal kita nantinya. Jika untuk hal-hal yang fana atau duniawi saja kita merencanakan dengan baik, betapa terlebih penting lagi dengan hidup kekal kita nanti. Kita bukan belajar teknik baru tentang manajemen waktu atau time management, tetapi kita harus belajar tentang pengelolaan hidup atau life management, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang bijaksana. Dalam bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan waktu atau hari-hari yang Tuhan berikan. Yang pertama, hari-hari hidup terbatas. Mazmur 90 di ayat yang ke-10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Puji Tuhan, ada sebuah kenyataan yang perlu kita ketahui bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Kita biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas sampai suatu saat di mana sudah tidak ada lagi kesempatan, barulah kita sadar bahwa waktu kita itu sebenarnya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktu hidupnya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat saja, dia dalam keadaan baik, ya. Tetapi ketika dia mengalami sakit keras mungkin dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah ia sadar kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Puji Tuhan. Yang kedua, evaluasi hidup Anda. Efesus 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, terjemahan Yunani untuk kata pergunakanlah adalah sebuah kata redeem atau menebus. Kalau hari-hari ini kita sering mendengar istilah membeli kembali atau buy back. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang membeli barang di sebuah toko, namun ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. Istilah itu juga digunakan orang-orang zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana ia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Nah, kata redeem ini yang digunakan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi saat ini kita adalah milik Yesus Kristus karena ia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya harga untuk tubuh kita saja, tetapi termasuk juga di dalamnya waktu dan hari-hari kita. Sebelumnya kita memang memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia. Namun ketika kita ditebus, maka waktu itu menjadi milik Tuhan.
Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal tentang Kristus. Sekarang, bagaimana dengan waktu sia-sia yang sudah kita gunakan jauh sebelum Kristus menebus kita? Itulah waktu-waktu yang harus kita tebus. Dengan apa kita menebusnya? Kita meminta kepada Tuhan agar kita dapat dipakai Tuhan sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Puji Tuhan, akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini dalam semua pencapaiannya harus merupakan suatu pelayanan yang setia kepada Tuhan. Yaitu dengan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, baginya, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, dan bagi sesama kita. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hamba berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Hamba berdoa, biarlah mereka menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan ini dengan berkualitas, hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki kesempatan untuk bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Pakai hidup mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka saudara yang menonton video ini dalam nama Yesus, agar hidup mereka betul-betul menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup kami semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu waktu-waktu yang mungkin selama ini kami gunakan dengan hal-hal yang sia-sia, dalam nama Yesus kami akan menebusnya dengan hari-hari yang baik. Menebusnya dengan hari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi pendoa bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami nonton video ini dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.